Selamat pagi adik di rumah. Senang sekali Kak Yanti hari ini menjumpai kalian semua dalam ibadah online sekolah minggu. Wah, hari ini Kak Yanti tidak sendiri loh, ditemani sama temennya Kak Yanti. Siapa namamu? Kok diam aja sih? Siapa namamu? Tuh kenalan sama teman-teman. Kenalkan, namaku Dini. Senang sekali menjumpai kalian hari ini. Kok kamu ikut-ikut sih? Ih, nggak apa-apa dong. Oke. Anak-anak, hari ini senang? Din, senang gak? Senang. Senang sekali. Oke, semuanya senang? Ya, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Oh, betapa senang menjadi anak Tuhan. Dini nyanyi yang keras ya. Kalian juga kan? Yuk, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa kepada Tuhan. Din, kamu yang berdoa ya? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kenapa sih? Kenapa kamu itu? Kenapa Dini sebel? Teman-teman, kenapa dia sebel ya? Iya, itu loh. Si Dina gak mau temenan sama aku. Emang kenapa?
sebel itu kan ada alasannya. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Ayo cerita kenapa? Aku pokoknya nggak mau sama Dina. Aku sebel. Iya kenapa? Aku sebel. Teman-teman, daripada kita lihat si Dini sebel-sebel terus, tapi nggak boleh, kamu harus cerita dong, Din. Gitu loh. Dia tuh nggak mau teman sama aku. Padahal aku suka belikan dia makanan. Aku suka kasih pinjam barang-barangku. Tapi dia nggak mau main sama aku. Lah kenapa? Kenapa kok nggak mau? Soalnya aku suka olok-olok dia. Dia tuh kan jelek. Loh, ya nggak boleh gitu. Itu namanya kamu merendahkan orang lain. Ya jelas dia nggak mau temenan sama kamu toh. Nggak boleh itu. Ya? Ingat kan lagu itu loh, anak-anak? Tuhan Yesus minta kita itu saling apa itu ya? Ramah. Apa itu ramah? Suka kasih senyum, ya kan? Terus rukun, nggak boleh berantem. Ingat ah? Ya. Ya, ayo kita mau nyanyi lagu itu ya. Rukun cinta satu sama lain. Sebel lagi kan? Iya sih, dikit. Loh kok dikit? Nah, supaya nggak sebel, supaya hatinya jadi lebih tenang, yuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Oke, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak kita mau nyanyikan satu lagu ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah
anak-anak yang di rumah, kita bersyukur hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mari berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti firman Tuhan, dan terlebih boleh melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, suatu saat Yesus sedang mengajar orang banyak. Pada saat Yesus mengajar orang banyak itu, Tuhan ingin supaya setiap orang itu tidak merasa kalau dirinya itu paling benar. Dan Tuhan juga ingin supaya orang-orang itu tidak merendahkan orang yang lain. Nah, Tuhan Yesus pada saat mengajar itu memakai sebuah perumpamaan. Yuk ya, Kak Titis juga mau mendengar nih bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan. Kalian semua perhatikan ya. Ada dua orang Yahudi yang sama-sama ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Kita dengar yuk, apa yang orang Yahudi sampaikan dalam doanya yang diucapkan dalam hatinya. Kita dengar ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, kita nih juga mau dengar ya. Pemungut cukai, apa yang disampaikan kepada Tuhan dalam doanya, yang diucapkan juga dalam hatinya. Ya Allah, kasihanilah aku ini orang berdosa. Wah, anak-anak dikasih Tuhan, itu yang diucapkan oleh orang Farisi dan pemungut cukai. Anak-anak, dalam akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus berkata demikian. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah kelompok masyarakat yang selalu melakukan ketetapan Tuhan dengan teliti dan baik. Dalam kesehariannya, orang Farisi itu selalu menunjukkan perilaku yang baik, selalu berusaha melakukan ketetapan-ketetapan hukum Taurat, hafal hukum-hukum Allah. Dan sebenarnya orang Farisi itu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak membenarkan ketika dia berdoa tadi. Adik-adik, ketika orang Farisi tadi memanjatkan doa, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau dia tidak sama seperti orang lain. Orang Farisi merasa bahwa semua perbuatan baiknya, sikap hidupnya itu sudah dianggap berkenan kepada Allah karena dia sudah melakukan semua ketetapan Tuhan. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan orang jahat, berpuasa, memberi persembahan persepuluhan, dan lain-lain dia lakukan. Nah anak-anak, Tuhan tidak membenarkan, karena apa
apa yang diucapkan orang Farisi itu lebih kepada menunjukkan kesombongan dari orang Farisi, memuji diri sendiri di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam dia berdoa tadi, dia mengatakan dia, orang lain itu lebih rendah daripada dia. Dia menunjuk pemungut cukai, aku tidak seperti pemungut cukai tadi. Anak-anak, saat itu pekerjaan pemungut cukai dianggap dalam tanda petik itu orang jahat. Karena apa? Seringkali pemungut cukai itu memeras rakyat, mengambil uang rakyat lebih dari yang seharusnya disetorkan, sehingga orang pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang dan dikatakan mereka itu orang yang dihina atau tidak berkenan. Nah, anak-anak, dari orang Farisi ini Tuhan tidak berkenan dengan doa seperti ini. Nah, tetapi pemungut cukai, Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan oleh Allah. Mengapa? Ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengaku kalau aku ini Tuhan, orang yang penuh dosa, perlu belas kasihan Tuhan. Pemungut cukai ini merasa, aku berdosa, aku perlu pengampunan Tuhan, aku ini orang lemah, perlu pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Pemungut cukai ini ketika dia berdiri berdoa, dia memukul dirinya. Tuhan, aku ini orang berdosa, menunjukkan satu penyesalan sebagai orang yang berdosa dan perlu pengampunan Tuhan. Dan dia tidak berani loh adik-adik ketika berdoa menengadah ke atas, dia nggak berani. Dia menunduk sebagai lambang, aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada pujian kan tadi dari diri sendiri. Tidak ada juga meremehkan orang lain, membicarakan orang lain. Tidak ada. Nah, anak-anak kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin kita semua ketika datang kepada Tuhan memiliki sikap hati seperti pemungut cukai. Saat kita datang berdoa kepada Tuhan, sampaikan pengakuan dosa kita kepada Tuhan dengan tulus. Sampaikan ucapan syukur kepada Allah karena Allah sudah menolong kita, memberkati kita, mengampuni kita. Dan kita juga boleh sampaikan permohonan, permintaan kepada Allah kita yang luar biasa dengan tulus. Karena adik-adik, sesungguhnya kita ini manusia yang penuh dosa, penuh kelemahan, selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Dan tidak bisa kita ini berlaku sombong di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku lo sudah baik, Tuhan, aku lo sudah melakukan perintah-Mu, Tuhan, aku tidak seperti orang jahat. Tidak ada sesuatu pun yang patut kita sombongkan di hadapan Tuhan. Tetapi kita perlu terus belajar melakukan firman Tuhan dengan tulus. Bukan sekedar supaya kita ini dipuji oleh orang, bukan yang kelihatan dari luarnya saja, karena sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, dalam hidup kita Tuhan ingin jangan sampai kita ini sombong rohani, sombong dalam sikap, menyombongkan apa yang tampak di luar. Seandainya pun loh adik-adik, kita semua ini lebih baik daripada orang lain, itu bagus. Anak Tuhan memang harus begitu, terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik. Tetapi ya, jangan pernah menilai diri kita itu paling baik, paling suci, paling pandai, dan paling yang lain. Sehingga seringkali kita merasa orang lain itu lebih rendah daripada kita.
kita meremehkan mereka, kita merasa dia itu tidak sepadan dengan kita. Jangan, Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan ingin setiap kita, anak-anak Tuhan, selalu rendah hati. Nah, adik-adik kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 18 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama Lukas 18 ayat 14. Apakah sudah menemukan semua? Kita akan baca bersama-sama Lukas 18 ayat 14. 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kita mau baca lagi nih ya, yang B. Kita mau baca sama-sama lagi. Yuk, kita persiapkan untuk yang B. Baik adik-adik, kita mau baca lagi Lukas 18 ayat 14 yang B saja ya. Kita baca yang B saja. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yuk adik-adik dikasih Tuhan, anak-anak GPP Malang, diingat-ingat ya, pada hari ini kita belajar Tuhan ingin sikap doa yang benar pada saat kita datang kepada Tuhan, menyampaikan pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan kepada Tuhan dilakukan dengan tulus dan benar. Yang kedua, Tuhan ingin kita selalu bersikap rendah hati, tidak meremehkan orang lain, tidak sombong, dan tidak menganggap diri kita yang paling benar. Dalam sekolah kita, di rumah kita, dengan teman-teman bermain di rumah, mari kita lakukan firman Tuhan ini, menjadi anak Tuhan yang hebat, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Tuhan sudah mengajar kepada kami bagaimana seharusnya kami bersikap di hadapan Tuhan. Kami manusia berdosa, kami manusia lemah, kami perlu pertolongan Tuhan, perlu belas kasihan Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa kami sombongkan di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau anak-anak Tuhan selalu rendah hati, tidak merendahkan orang lain, tidak merasa diri paling benar, tapi senantiasa satu dengan yang lain mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu anak-anak kami diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Yeay, 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 hip, hip, hooray. Happy birthday to you buat Darren Dius, tanggal 20 September. Selamat ulang tahun. Oh iya, buat teman-teman yang kemarin sudah mengirimkan hasil kreasi kalian. Nah, ini pengumumannya. Cek ya, siapa tahu nama kamu ada di sana dan kalian pemenangnya. Baik, anak-anak, mari sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan juga berdoa untuk Darren yang berulang tahun pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menikmati akan firman Tuhan, kami boleh menikmati akan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga bersuka cita jika saat ini ada teman kami yang berulang tahun, Darren yang saat ini berulang tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk campur tangan Tuhan selama ini, sehingga anakmu boleh terus merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Berkati anakmu Darren, sehingga dia juga boleh tetap diberikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Secara khusus ketika dia menjalani akan kehidupannya, menjalani sekolahnya, Tuhan tolong berikan kepandaian, berikan seriusan, sehingga dia juga boleh benar-benar diberikan pengertian oleh Tuhan untuk boleh mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi Darren. Berkati juga kedua orang tuanya, supaya kedua orang tuanya ini senantiasa membimbing, mengarahkan Darren untuk hidup terus takut akan Tuhan. Berkati juga adiknya, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi adiknya Darren. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Darren hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bersama ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu secara keseluruhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Yang pada saat ini ada beberapa dari anak-anak kami yang sudah mengikuti PTS. Tuhan tolong berkati mereka, berikan hikmat kemampuan bagi mereka untuk mereka boleh serius dalam belajar, sehingga mereka boleh memberikan terbaik untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan bagi beberapa anak-anak kami yang mungkin 2 minggu depan atau minggu depan mereka akan mengikuti PTS. Tuhan tolong segala persiapan yang dipersiapkan, sehingga mereka boleh mempersiapkannya dengan baik. Mereka boleh mengikuti PTS dengan takut akan Tuhan, mereka dengan kejujuran daripada Tuhan, walaupun mereka mengikuti PTS dari rumah. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, berikan kepandaian bagi mereka, sehingga mereka benar-benar mampu memberikan terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga tetap membimbing, memimpin anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keseluruhan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat datang dan selamat melayani kepada Saudari Merlin Meisal, mahasiswa STT Aletheia yang mulai bulan ini akan menjalani masa praktek pelayanan di gereja kita sampai akhir bulan Juni 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.